Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradih. Pengurus DKM yang saya hormati, para asatidzah yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini hanya karena rahmat dan hidayahnya kembali kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah darinya, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis ini bersama kita baca satu umul kitab suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah kita. Semoga Allah azza wa jalla ampuni dosa-dosa saudara-saudara kita, almarhum almarhumah, orang-orang tua kita. Semoga Allah tempatkan fi raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat 10 di surah Nuh ini dicatat oleh para ulama tafsir ayatil ahkam sebagai ayat yang menjadi dalil tentang beristighfar, permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dirangkaikan dengan sholatul istisqa. Kita tahu
bahwa sholat istisqa adalah salah satu sholat yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mayoritas ulama fikih dalam ahli sunnah wal jamaah, itu madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, bi anna sholatal istisqa'i sunnatun muakkadatun, bahwa hukum sholat sunnah istisqa itu adalah sunnah muakkad, baik bagi orang yang musafir ataupun orang yang dalam keadaan muqim. Salah satu sebabnya pernah diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika ingin melaksanakan al-istisqa, yaitu meminta hujan, beliau membaca ayat ini, surat Nuh di ayat 10, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Ayat ini hadirin rahimakumullah, Allah azza wa jalla berfirman fakultu, maka aku berkata. Yang dimaksud kata aku di ayat ini tidak lain adalah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, di mana ia memerintahkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Ghaffara, zat yang maha pengampun. Dan ketika engkau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kirimkan hujan yang deras. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepada kalian dengan banyaknya harta, wa banina, dan anak-anak. Maka ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini mengajarkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika terjadi kemarau yang panjang, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan hujan, maka Allah ajarkan kepada kita al-istighfar wa taubah. Yang pertama adalah meminta ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang disebut oleh ulama fikih sebagai rangkaian yang pertama yang harus dilakukan kepada setiap mukmin ketika meminta turunnya hujan, al-istighfar wa taubah. Bahkan di dalam Al-Quran, hadirin, bukan hanya di surah Nuh ayat 10 ini, bahkan Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan paling tidak ada 3 orang nabi yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kesemuanya ketika kaumnya mengadukan halnya al-qahd, keadaan paceklik, kemarau panjang, wakilatil amtar, curah hujan yang amat sedikit, untuk meminta ampun kepada Allah azza wa jalla. Yang pertama Nabi Allah Hud, Allah sampaikan dalam surah Hud di ayat 52, kalimatnya hampir sama, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara thumma tubu ilaih. Kalau di surah Nuh tidak ada kalimat thumma tubu, maka di surah Hud ayat 52, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan hujan yang deras kepada kalian.
Bahkan Allah akan berikan dan tambahkan kekuatan di antara kalian. Ini menjadi salah satu syarat bahwa orang yang akan meminta tolabus suqya, turunnya hujan, diawali dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dalilun ala anna al-istighfara min a'zami asbabil matari wa usuli anwa'il arzaq, lidza kana ma'muran bihi fi salatil istisqa. Ulama tafsir mengomentari ayat ini menjadi dalil bahwasanya meminta ampun kepada Allah min a'zami asbabil matar, salah satu dari sebab yang besar yang agung turunnya hujan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa usuli anwa'il arzaq, dan akan menghasilkan macam-macam rizki. Lidza kana ma'muran bihi fi salatil istisqa, sebagaimana yang diperintahkan pada salat al-istisqa. Ayat ini hadirin rahimakumullah dipakai juga dalil oleh Al-Imam Abu Hanifah bahwa pelaksanaan sholat minta hujan itu tidak mesti dilakukan secara berjamaah. Karena perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama, menurut Al-Imam Abu Hanifah sholat istisqa itu boleh dilakukan sendiri-sendiri, berbeda dengan 3 madhab berikutnya. Dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, madhabnya Imam Malik, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-istisqa bil jamaah. Jadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, salat istisqa itu cukup sendiri-sendiri. Bahkan dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat, taubatan jamaiyah, taubat secara bersama-sama, itu sudah bagian dari istisqa. Makanya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tidak perlu dilakukan secara berjamaah, tidak perlu ada takbir berkali-kali, tidak perlu ada khutbah istisqa, bahkan tidak perlu ada tahwilur rida, mengalihkan selendang. Ini menurut Al-Imam Abu Hanifah tidak perlu, cukup dengan al-istighfar atau sholat istisqa kasolatin nafli al-mutlaq. Beliau mengatakan sholat 2 rakaat seperti biasa sholat sunnah. Sementara 3 madhab yang lain berdasarkan riwayat bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli al-istisqa kasolatil id. 3 orang madhab yang lain mengatakan sholat istisqa itu ketika memang dibutuhkan untuk meminta turunnya hujan segera, maka dilaksanakannya 2 rakaat seperti sholat id. Bedanya, kalau sholat id pada saat rakaat pertama dengan takbir 7 kali, dan rakaat yang kedua takbir 5 kali, diselingi dengan tasbih Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu juga pada saat khutbah. Di khutbah yang pertama sunnah membaca takbir 9 kali, sementara pada sholatul istisqa kalimat yang dalam sholat id membaca tasbih diganti dengan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Saya niat sholat sunnah istisqa 2 rakaat ikut imam karena Allah, Allahu Akbar. Bacaannya bukan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, tapi astagfirullahal azim wa atubu ilaih, Allahu Akbar, astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Perbedaan berikutnya,
Kalau sholat id waktunya biasanya di pagi hari. Wa amma sholatul istisqa fala waqtan muhaddadan fi. Sementara sholat istisqa tidak ada waktu yang khusus untuknya. Walaupun melihat riwayat hadis yang umum tadi, yang lebih afdol dilakukan di pagi hari seperti sholat id. Bedanya ketika orang melaksanakan sholat id harus menggunakan pakaian yang terbaik, tetapi dalam sholat istisqa justru sunnahnya adalah sholat dengan menggunakan pakaian yang terburuk, mutadzallilan mutakhaddi'an, dalam keadaan hina. Kalau sholat id sunnah yang paling terbaik, yang baru silahkan. Tapi kalau sholat istisqa, sebagaimana ayat yang lain Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, mintalah kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru' wa khufyatan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan prinsip antara sholatil id dengan sholatul istisqa. Thumma inna annal ayata tadullu ala annal imana billah yajma'u lahum ma'al haddi al-wafir fil akhirah al-khasab wal ghina fid dunya. Ulama juga mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa beriman kepada Allah dan kemudian senantiasa memohon ampun kepadanya akan kumpul bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk mendapatkan bagian yang sempurna di akhirat, dan juga akan mendapatkan kecukupan dan keberkahan di dunia. Makanya Allah sampaikan, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ada amwal, ada banin. Amwal artinya harta, wa banina dan adalah anak-anak. Bahkan diriwayatkan Anil Hasan Al-Bisri rahimahullah, ada sebuah asar dari Al-Imam Hasan Al-Bisri, anna rajulan syaka ilaihi al-jadaba, seorang laki-laki datang mengadukan kepadanya tentang al-jadaba, kemarau panjang, paceklik, musim panas yang berkepanjangan. Faqala istaghfirillah, minta ampunlah kamu kepada Allah, istighfarlah. Bahkan dalam hadis tidaklah Allah azza wa jalla tidak menurunkan hujan kecuali ketika di dalamnya masih banyak maksiat yang merajalela di mana-mana. Ketika orang mengambil harta orang lain dengan zalim, ketika orang enggan membayar zakat, maka dikala itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan. Jadi ketika kemarau yang begitu panjang, bisa jadi ini karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Bisri, faqala istaghfirillah, minta ampun kepada Allah. Wa syaka ilaihi al-faqra, kemudian mengadukan lagi, wa Syekh Al-Hasan Al-Bisri, saya ini amat miskin, rasanya apa yang Allah anugerahkan kepada saya amat sedikit, saya ini fakir, saya ini nggak punya sama sekali. Wa akhar qillatan nasali, yang satu lagi mengatakan, ada beberapa orang datang kepada beliau, aku juga tidak punya keturunan, atau keturunanku amat sedikit. Fa amarahum kullahum bil istighfar, maka ternyata semua curhat orang yang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Bisri, fa amarahum bil istighfar, semua diperintahkan beristighfarlah kalian kepada Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Faqalahu ba'dul qaum ataka rijalun yashkuna ilaika anwa'an minal hajah,
fa amartahum kullahum bil istighfar. Maka ketika salah seorang muridnya mendengar Syekh Hasan Al-Bisri selalu meminta kepada orang yang mengadukan masalahnya dengan al-istighfar, dia memberanikan diri bertanya, wahai Hasan Al-Bisri, kenapa setiap orang yang datang kepadamu solusinya sama? Yang satu minta supaya cepat punya anak, istighfar. Yang satu mengadukan masalah kemiskinan, istighfar. Yang satu mengadukan kemarau yang begitu panjang, istighfar. Maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Bahwa permohonan ampun kita insya Allah menjadikan Allah turunkan hujan, yaitu hujan yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, alhamdulillah, ayatul istighfar hadhihi dalilun kharaja Umaru yastasqi falam yazid alal istighfar hatta raja'a fa'amtiru faqalu ma ra'ainaka istaqaita faqala laqad talab bimajadih as-sama allati yastanzilu bihal matar. Ulama tafsir juga meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beristisqa dan membaca ayat ini. Kemudian beliau juga melakukan yang disebut dengan at-tawassul bi ahli shalah. Ulama tafsir menyebutkan satu kisah ketika dua orang sahabat Nabi beristisqa. Yang pertama adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Selain beliau memerintahkan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya beristighfar dan taubat, beliau juga melakukan tawassul bidawis shalah. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan ataupun bertemu dengan pamannya Nabi yang masih hidup, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dan ketika beliau berjumpa dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna hadza ammu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Inna nastasfi'u wa natawajjahu ilaika fasqina. Ini riwayat yang sangat masyhur bagaimana Umar bin Khattab bertawassul kepada pamannya Nabi. Apa kata beliau dalam doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, inna hadza ammu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah paman Nabimu Muhammad SAW. Maka aku bertawajuh, kami bertawajuh kepadamu ya Allah dengan kemuliaan pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Fasqina, maka turunkan hujan kepada kami ya Rabb. Ini tawassulnya Umar bin Khattab kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan kepada salah seorang yang dianggap paling dekat dengan Allah, Allahumma inna nastasfi'u bi Fulan bin Fulan. Kemudian kata Muawiyah bin Abi Sufyan, angkat tanganmu, irfa yadai, angkat tanganmu wahai Aswad, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan. Maka dua riwayat ini hadirin rahimakumullah menjadi satu penguat satu ayat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an tentang tawassul. Saya pernah jelaskan di majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah al-wasilah. Mana al-wasilah di ayat ini dipahami oleh para ulama dengan doa bit tawassul. Doa dengan tawassul. Yang pertama, mana al-wasilah
at-tawassul bil a'mal as-solihah. Ini disepakati oleh para ulama Bapak Ibu. Berdoa dengan tawassulnya amal sendiri. Kalau boleh saya mengambil sebuah analogi atau kias. Dalam logika kita, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan orang yang memang memiliki sesuatu yang kita butuhkan, maka insya Allah permintaan kita itu akan lebih cepat direalisasikan, Pak. Saya ambil contoh misalnya, kalau dulu saya kecil ingin minta jajan dari ibu saya biasanya bantu-bantu ibu dulu. Ibu saya dagang, saya bantu dulu. Disuruh belanja ke warung, ya mak saya berangkat. Saya berikan semua yang diperintahkannya, belanjaannya cukup, semuanya udah selesai, saya bantuin nyuci piring sebentar, baru semua selesai saya ngomong, mak minta jajan dong. Pertanyaannya, bakal dikasih apa enggak, Pak? Kesempatan dikasihnya lebih banyak ternyata, Pak. Kalau memang ada pasti dikasih, kalau enggak ada diusahain. Itu logika sederhana tentang tawassul kita. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan bertawassul. Dengan apa? Dengan amal soleh kita. Maka saat istisqa, para ulama katakan bersodakohlah, karena sodakoh bagian dari tawassul bil a'mal as-solihah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tawassul bis solihin, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi lakukan. Bagaimana beliau meminta doa, bertawassul dengan orang yang mulia, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Maka at-tawassul bisolihina jaizatun, bertawassul dengan orang soleh boleh. Misalnya, ya Allah, dengan kemuliaannya para ulama di sini turunkan hujan ya Rabb. Boleh seperti itu. Atau kita langsung meminta kepada orang yang kita anggap lebih dekat kepada Allah, dia yang berdoa, kita yang mengaminkan. Maka hal yang syariat sebenarnya, ketika ada orang meminta doa kepada orang lain yang kita anggap lebih alim, lebih saleh. Ada orang datang karena beliau seorang yang hafid Al-Quran. Karena kita tahu orang yang hafid Al-Quran lisannya selalu basah dengan Al-Quran, sementara kita hanya orang yang bisa jadi lisannya tidak basah dengan Al-Quran. Kita minta, Ustaz tolong doakan saya, Ustaz tolong doakan anak saya. Karena kita menganggap orang yang kita minta doakan di sini adalah orang dzawis shalah, orang yang kita anggap lebih baik. Ini juga disyariatkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan Muawiyah bin Abi Sufyan saat beliau melakukan al-istisqa. Sementara kita tawassul yang terbaik dua hal ini. Sementara tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Tetapi dua hal ini, tawassul dengan amal saleh dan tawassul kepada apa yang didoakan dari orang-orang yang soleh tadi atau dengan amal soleh, adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Inilah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan, semua ulama sepakat bahwa ketika hujan yang tak kunjung datang, kemarau yang panjang, sementara kekeringan merajalela di mana-mana, satu hal yang harus kita lakukan baik secara personal ataupun kolektif adalah mohon ampun dan taubat kepada Allah. Bahkan kalau perlu, kalau memang kekeringannya dan kekurangan airnya skupnya nasional, harus ada taubat nasional. Baru kemudian setelah istighfar, lakukan sholat istisqa. Kemudian ada khutbah al-istisqa, mengingatkan orang untuk segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir,
Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan tentang tahwilur rida, mengalihkan selendang. Ini namanya ar-rida, Bapak Ibu. Ada namanya imamah, ada namanya rida. Kalau imamah ini yang biasa dipakai di atas kepala. Ada yang memakai seperti ini, ada juga yang memakai seperti orang-orang Yaman, orang-orang Syria menggunakannya diikat di kepala. Ini sama saja, yang diletakkan di atas kepala namanya imamah. Sementara dalam sholat istisqa yang sunnah adalah tahwil ar-rida, selendang seperti ini. Selendang ini sunnah juga, boleh dipakai di sebelah kanan, boleh dipakai sebelah kiri. Dan kalaupun nggak ada selendang, Bapak boleh gunakan yang biasa dipakai di atas tapi digunakan untuk selendang. Atau kalaupun nggak ada sama sekali, sarung nggak ada masalah, sajadah nggak ada masalah, yang penting suci. Kemudian selendangnya itu dibalik, sebagaimana dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mengangkat tangannya berdoa memohon hujan. Setelah itu beliau membalikkan selendangnya, yaitu dibalikkan dari posisi atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, atau dibalik kanan jadi ke kiri, kiri jadi ke kanan. Keduanya nggak ada masalah, karena ini tafaulan, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dibalik keadaan. Ya, bisa seperti ini, kita balik biasa saja, taruh lagi. Ini sunnah dari sholatul istisqa ba'dal istighfar wa taubah. Bahkan karena ini perintah Allah dalam surah Nuh tadi untuk istighfar lebih dulu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa madhab Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik boleh dan dianjurkan membawa turut serta binatang ternak. Tentu kalau ini sholatnya dilakukan di lapangan, boleh membawa binatang ternak. Bahkan perempuan yang sedang dalam keadaan haid sekalipun boleh diajak, walaupun tentu mereka nggak sholat. Termasuk satu madzhab mengatakan boleh juga dipanggil dan diajak untuk berkumpul ahlul zimmah, kafir zimmi, non muslim yang tinggal bersama muslim, mereka pun boleh ikutan katanya. Artinya untuk apa? Tentu bukan berarti beribadah bersama. Silakan mereka ibadah menurut kepercayaan mereka masing-masing, tapi di wilayah yang sama. Ini sama sekali bukan mencampur adukan ibadah, karena mereka nggak ikut sholat kita. Kita pun nggak sholat, nggak ikutan ibadah mereka, tapi berkumpul pada tempat yang sama karena kebutuhan yang sama. Inilah para bapak dan ibu hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ayat di surah Nuh ayat 10 ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Saya sarikan dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj Al-Majlad Al-Khamis Asyarah jilid yang ke-15 pada ayat 10 surah Nuh. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup, silakan Pak. Oh baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sholat itu adalah ibadah mahdhah. Satu ibadah yang syarat diterimanya itu dua hal. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi ketika sebuah sholat tidak pernah ada perintahnya dari Nabi, tidak pernah dicontohkan dan para sahabat, maka sholat itu tidak diperkenankan. Walaupun memang secara etimologi pengertian sholat itu adalah doa,
Tetapi bukan berarti setiap doa yang kita panjatkan harus dengan sholat yang khusus. Maka ketika sholat yang sunnah dilakukan saat kekeringan adalah sholatul istisqa, maka bagaimana dengan saat kebanjiran? Tidak didapati hadis tentang sholat khusus tentang adanya musibah kebanjiran ataupun yang lainnya. Tetapi kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah, untuk tetap memperbanyak istighfar maupun bertaubat kepada Allah. Karena prinsipnya semua musibah bisa jadi ada andil dari dosa yang kita lakukan. Makanya kalaupun tidak ada sholat khusus karena banjir tadi, tetapi tetap silakan laksanakan sholat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu sholat yang ada dalilnya, sholat sunnah mutlak, sholat tahajud, sholat hajat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar musibah banjir itu tidak turun kepada kita. Bahkan Nabi ketika turun hujan saat sholat istisqa, permintaannya kan kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an mubarakan. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang memberi manfaat, bukan hujan yang menghancurkan, bukan hujan yang menenggelamkan, bukan hujan yang menjadikan musibah baru. Kekeringan musibah, kekurangan air musibah. Tapi kalau Allah kasihnya kebanyakan jadi musibah juga. Maka mintanya adalah nafi'an mubarakan, hujan yang turun yang manfaat dan berkah. Jadi tidak ada sholat khusus tentang kebanjiran, tapi caranya sama sebenarnya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang kita baca sebagai tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabab Allah senantiasa anugerahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita takdimkan majelis ilmu yang mulia dengan bersama membacakan doa. Teriring doa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, kekeringan, kemarau yang panjang, bahkan gagal panen mereka, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan yang lebih banyak lagi. Juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan mereka yang telah gugur Allah berikan pahala mati syahid dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, karena kita yakin ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala amat dekat. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarna wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi masyariqil ardi ila magharibiha, fi buldanil muslimina 'ammah wa fi biladi Palestina khassah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Gaza wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma anzil alaina al-matara nafi'an mubaraka. Allahumma anzil alaina ya Rabb, fasqina ya Allah, fasqina bil matar asyadid bidrara kama wa'adtaka fi ayat karimah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bidrara. Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah bidu'ail salihin wa natawassalu ilaika ya Allah
bijami ma amilna fi hadzal yaum an taghfir lana dzunubana wa an tuhassila maqasidana ya wasi'al karam. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.